Makanya tadi saya bawa Alkitab, berperkaralah dengan Tuhan dan bukan dengan saya. Lalu tentang berita hoax, poin kedua yang mereka bertanya sini bahwa saya menyatakan berita hoax, paripurna palsu, tatip palsu, dan yang bertajuk pada YouTube Badan Kehormatan memberhentikan Ketua DPR semuanya palsu. Ya, ini memang benar. Mengapa saya katakan paripurna palsu? Karena paripurna yang ada dalam jadwal Banmus tanggal 30 September tahun 2022 itu untuk bulan Oktober, November, Desember. Pada bulan Oktober, pada waktu jadwal Banmus, saya sudah menyampaikan pada Stefan, Bapak Stefan, apakah dokumennya pemerintah itu bisa disampaikan untuk pembahasannya pada tanggal 17, 10 itu pemerintah sudah harus memberikan RKPD, RPJMD, lalu itu KUA, PPAE, data dukung berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah maupun belanja bansos. Siap. Ini karena kita berubah paripurna tidak bisa, ini mesti 28 Oktober. Ini memang di dalam taktib pasal 51 ayat 2 maupun pasal 99 ayat 2 dan 3 itu tidak bisa merubah, karena paripurna itu mau dirubah pada saat jadwalnya ada paripurna. Tapi karena pemerintah tidak memberikan yaitu data-data untuk pembahasan APBD-mu di 2023 pada tanggal 10 Oktober, akhirnya mereka rubah jadwal pada tanggal 11 Oktober 2022 dengan mengatakan paripurna internal. Nah, ini saya katakan paripurna internal yang mereka rubah ini tidak ada di dalam buku tatib DPR nomor 2 tahun 2019, tidak ada. Kalau mereka ada mana? Buktikan. Ini pemalsuan yang mereka buat dengan sengaja dan bersekongkol dengan teman-teman anggota DPR. Bagaimana kita bersekongkol untuk membuat paripurna internal secara bersama melebihi kuota 2/3 dan lain-lain. Ini salah sekali. Memang di dalam pasal 99 itu memang mengatakan kalau 2/3 anggota bisa membuat paripurna. Tapi paripurna itu di pasal 3 itu menerangkan bahwa paripurna ini bisa dijalani sesuai dengan jadwal Banmus. Berarti tanggal 28 Oktober, bukan saya suka ini besok saya mau paripurna, saya kumpul teman-teman kita paripurna besok yuk. Itu tidak ada diatur di dalam tata tertib DPR nomor 2 tahun 2019. Jadi mereka buat ini atas kemauan mereka, di atas kesepakatan mereka yang tidak beraturan. Begitu. Lalu pemerintah tidak di situ mereka untuk pembahasan APBD-mu di 2022 perubahan itu mereka punya jadwal dari 17 Oktober pindah ke 24 Oktober. Ke 24 Oktober ternyata 24 Oktober itu tidak juga pemerintah menyampaikan data-data seperti yang tadi diminta untuk pembahasan. Kalau kita ikut Permendagri nomor 84 tahun 2022, pembahasan APBD MUDI ini seharusnya sudah mulai dari bulan Juli tahun 2022 sampai penutupan itu bulan November tanggal 30. Itu kalau lewat dari itu berarti otomatis gaji anggota DPR ataupun bupati dan wakil bupati itu tidak terbayarkan. Jadi itu harus ada di puncak batu yang sinkron dan sistematis yang sudah diatur oleh keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 84. Kita dialog sampai tanggal 24 Oktober juga tidak memberikan. Lalu tanggal 1 November. 1 November itu ada dibuat lagi paripurna internal yang dipimpin oleh Wakil Ketua Soleman Singh. Ini menyalahi aturan. Yang hari paripurna internal tanggal 10 Oktober itu dipimpin oleh Wakil Ketua Yulis Mantaun. Lalu tanggal 1 November itu dipimpin oleh Soleman Singh sebagai Wakil Ketua 2. Itu tidak ada di dalam situ paripurna pada tanggal 1 November. Itu ada paripurna internal, tidak ada. Jadwal paripurna juga tidak ada. Kalau mau paripurna itu di tanggal 7 November, bukan 1 November. Kalau jadwal asli dari Banmus tanggal 30 September 2022. Disitulah dibuat paripurna mereka reses. Mereka reses dengan mendapat uang 26 juta rupiah tanggal 1 sampai tanggal 7. Lalu mereka membawa uang 26 juta rupiah. Saya tidak bisa menerima karena itu paripurna palsu. Saya menerima berarti saya juga sudah turut sekongkol karena ini reses ini mereka buat ini untuk menunggu itu pemerintah menyiapkan
data-data pendukung pembahasan APBD MUDI 2023 tanggal 8 November 2023. Sehingga ada tenggang waktu 1 November sampai 8 November mereka buat reses. Saya tidak menerima uang 26 juta karena itu jadwal palsu. Lalu tanggal 8 November mereka mulai pembahasan APBD MUDI 2023 sampai tanggal 29 November 2023 itu mereka sudah membuat masalah yang mana tanggal 28 Oktober saya tidak boleh ikut bersidang. Itu keputusan Badan Kehormatan karena ada panggil saya klarifikasi pada tanggal ada 3 kali panggil, yaitu tanggal 21, tanggal 30, ada tanggal 20 berapa begitu. Itu ada panggil saya untuk klarifikasi, tapi saya tidak bisa klarifikasi karena mereka di dalam surat panggilan dan pengaduan daripada 16 anggota DPR untuk memberhentikan ketua DPR itu adalah mereka mempergunakan peraturan DPR nomor 3 dan nomor 4 yang belum pernah disahkan ataupun ditandatangani oleh ketua DPRD dalam sidang ataupun ada dia pun notulen rapat dan lain-lain, itu belum pernah ada, sehingga mereka mempergunakan tata beracara Badan Kehormatan maupun kode etik yang tidak benar. Sehingga saya tidak bisa menerima kondisi seperti itu dan tidak bisa mengikuti reses karena besok-besok temuan dengan jadwal yang palsu, otomatis kita sebagai anggota DPR telah merugikan negara 800 juta lebih. Pasti kita akan mengembalikan. Ini semua masih dalam proses tundi upah. Lalu tanggal mereka membuat paripurna ini merubah jadwal, yaitu tanggal 8 sampai 29. Tanggal 29 lagi keputusan Badan Kehormatan memberhentikan saya sebagai ketua DPRD sudah diparipurnakan dan sudah keluar dari Pak Wakil yaitu Soleman Singh bahwa minta kepada partai untuk menggantikan Eni Anggrek sebagai ketua DPRD. Itu kami dari PDI Perjuangan juga sudah menjawab surat tersebut, tetap Eni Anggrek sebagai ketua DPRD Kabupaten Alor karena keputusan Ibu Ketua Umum Megawati maupun keputusan Gubernur belum bisa digantikan karena tidak melanggar kode etik yang menurut mereka itu salah. Kode etik yang pelanggaran berat itu kecuali melakukan tindak pidana korupsi. Ini saya tidak melanggarkan pidana, ini paling kasih teguran lisan yang kalau dibenarkan. Ini tidak dibenarkan dengan rekayasa, diduga rekayasa maupun sesuka dan kesekongkolan bersama bagaimana seorang ketua DPR yang tidak boleh ikut pembahasan anggaran tahun anggaran 2023 sehingga harus mereka buat dengan sesuka dan aturan yang mereka buat sendiri. Jadi itu poin kedua. Poin ketiga, tidak menghadiri rapat paripurna secara fisik berturut-turut 6 kali. Paripurna yang mereka rubah jadwal itu saya tidak pernah mendapatkan itu paripurna yang mereka merubah jadwal. Itu tidak pernah mereka berikan kepada saya sebagai ketua DPR karena mereka takut dan mereka tahu bahwa paripurna internal yang mereka buat itu adalah paripurna palsu sehingga saya juga tidak dengan jadwal yang untuk pembahasan APBD MUDI 2023 itu mereka dengan terindikasi takut karena sebagai ketua DPR mungkin bisa dalam waktu singkat nanti pembahasannya waktunya hanya 16 hari saja pembahasan bisa memeriksa, membahas, mengkaji sehingga anggaran-anggaran yang ada terselubung atau anggaran-anggaran tidak berpihak rakyat dan diprotes dan lain-lain sehingga mereka sabotase jabatan saya dengan tidak memberikan jadwal paripurna atau jadwal kinerja DPR yang palsu itu kepada saya, ataupun kalau memang saya melanggar tidak mengikuti rapat ada undangan itu di dalam pasal 99 kalau kita mau ikut kegiatan pasal berapa 99 atau berapa saya lupa itu kita harus mengundang anggota DPR atau pimpinan DPR pada jadwalnya itu untuk mengikuti sidang. Saya tidak pernah dalam paripurna yang mereka buat itu tidak pernah saya diundang, tapi saya pernah menghadiri satu paripurna yang terjadi itu pada tanggal 4 Januari 2023 di mana saya minta daftar hadir itu tidak pernah mereka memberikan untuk saya tanda tangan.
Jadi mereka mensabotase untuk dengan sengaja dan dengan sadar bagaimana supaya saya bisa melanggar ini paripurna 6 kali betul. Padahal saya ada hadir, yang ke-4 atau ke-berapa itu saya ada hadir. Ini sudah penipuan ini yang mereka lakukan, dan ini nanti saya akan lapor polisi. Ini sudah penipuan. Kalau mereka harus membuktikan bahwa saya tidak hadir 6 kali seperti apa, kalau mau ikut daripada aturan, mereka anggota DPR ini punya jadwal daftar hadir itu sering saya tanda tangan, saya ada tulis khusus, itu mereka pada umumnya tidak jarang dan tidak pernah hadir di lembaga dewan yang terhormat. Kapan ada undangan baru mereka hadir, kadang-kadang 1 bulan mereka tidak pernah hadir, dan memang tugas DPR juga bisa tidak hadir itu tanpa ada undangan, mereka mungkin kunjungi ke rakyat. Tapi tidak usah kita mencari kesalahan orang yang tidak benar. Ini hanya karena mau melengsarkan seorang ketua DPR yang mana harus mengkaji, melihat. Dan terus terang supaya masyarakat Kabupaten Alor tahu, sebagai ketua DPR itu adalah ketua badan anggaran. Ketua badan anggaran itu dia biasa memimpin anggaran-anggaran yang dari pemerintah dalam hal ini anggaran pemerintah daerah itu Bapak Sekda, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bapelita, maupun kadang-kadang hadir juga Kepala Dinas Pendapatan, maupun wakil dari tim anggaran pemerintah daerah yaitu asisten. Di situ mereka memaparkan data-data kegunaan atau kebijakan untuk penggunaan anggaran kepada masyarakat. Setelah mereka memaparkan sampai ketua badan anggaran, saya memberikan memberikan kesempatan kepada wakil ketua DPR ataupun anggota badan anggaran kita 13 orang untuk menjawab ataupun mengkaji, melihat dokumen yang sudah diberikan untuk supaya bisa menjawab atau mungkin mana yang tidak prioritas untuk kepentingan rakyat, ada yang lebih prioritas, yang urgen, itu mereka bisa menyampaikan untuk ada kebijakan dari pemerintah bisa merubah, menggantikan dan lain-lain. Ini mereka tidak menyampaikan dengan alasan kami bukan akunting sehingga bisa cepat begini. Lalu setelah itu saya membahas. Jadi sebagai ketua DPR sebenarnya merupakan moderator, tapi mereka sendiri tidak mau menyampaikan dengan alasan waktu yang diberikan pemerintah menyampaikan dokumen kalau singkat sehingga belum dikaji. Jadi itu anggaran-anggaran itu tidak pernah dikaji, dibahas secara mendetail. Jadi saya yang menyampaikan, di belanja pegawai misalnya keuangan tahun 2021 nilainya 23 miliar, lalu di perubahan turun menjadi 15 miliar, ada selisih 8 miliar. Nah ini nanti dipergunakan untuk rakyat apa? Tapi akhirnya di 2022, jadi dokumen itu kita harus sinkronkan antara dokumen tahun 2021, 2022 seperti di tahun 2022. Belanja pegawai misalnya, itu APBD murni 2022 senilai 26 miliar. Lalu perubahan APBD 2022 itu bulan Agustus tanggal 4 kasih dokumen warna hijau, dia naik menjadi 30 miliar. 30 miliar, lalu di 2 hari kemudian saya heran kenapa tahun 2021 di belanja pegawai keuangan itu kepala keuangan dan aset itu 23 miliar turun 15 miliar, ada selisih 8 miliar untuk simpan di perubahan itu. Lalu di 2022 di APBD murni 26 miliar, dia naik menjadi 30 miliar pada tanggal 4 Agustus. Lalu 6 Agustus dia turun menjadi 18 miliar. Bayangkan hanya 2 hari bisa turun sampai 12 miliar. Itu kan kita saudara secara transparansi sudah internet. Kok perubahan secara mendetail dalam waktu 2 hari itu bisa turun sampai 12 miliar. Lalu di pengantar nota keuangan bupati menjadi 17 miliar di belanja aset dan keuangan di pemerintah Kabupaten Alor. Nah, seperti itu. Nah, itu yang kita harus melihat, mengkaji supaya kalau ada temuan begitu kita lemparkan kepada kepentingan prioritas bagi rakyat. Saya juga melihat memang dokumennya dikasih hanya 2 hari. Saya juga melihat lagi misalnya di belanja gaji pegawai untuk dinas pendidikan. Itu APBD murni tahun anggaran 2021 134 miliar dan perubahan APBD murni tahun 2021 134 miliar.
Sedangkan APBD murni tahun anggaran 2022 itu dia ada naik 7 miliar menjadi 141 miliar. Dan pada buku hijau tertanggal 4 Agustus 2022 untuk kita pembahasan APBD murni itu dia turun menjadi 137 miliar. Lalu 2 hari kemudian kita mendapat buku PPAS itu warna merah lagi, tanggal 6 Agustus 2022 dia naik menjadi 150 miliar. Dan di perubahan APBD murni tahun anggaran 2022 dan pengantar nota keuangan Bupati untuk perubahan APBD murni tahun anggaran 2022 tanggal 12 Agustus itu 149 miliar. Dan kita sandingkan karena menurut Kepala Kaman Keuangan itu dan Asek bahwa ada penambahan sekian ratus P3K sehingga agak sedikit melonjak. Tapi kita sandingkan dengan Dinas Kesehatan karena Dinas Kesehatan juga menambah pegawai P3K, tapi memang hanya beberapa puluh saja, tidak sampai ratusan. Yaitu Dinas Kesehatan APBD murni tahun anggaran 2021 itu 41 miliar. Pada waktu perubahan 2021 dia naik menjadi 43 miliar. Dan untuk tahun anggaran 2023 APBD murni 32 miliar, malah turun sampai 11 miliar lebih. Padahal ada penambahan sekian puluh pegawai di Dinas Kesehatan. Yang kita lihat tadi Dinas Pendidikan ratusan, tapi dia melonjaknya sampai dari 134 miliar naik sampai 149. Jadi dia ada kenaikan hampir 15M. Tapi anehnya di Dinas Kesehatan itu dari 43 miliar malah dia turun menjadi 32 miliar. Ada penurunan sekitar 11M di tahun anggaran APBD murni tahun 2022. Padahal ada penambahan juga untuk P3K. Lalu di buku hijau tanggal 4 Agustus itu tetap 32 miliar dan buku merah itu ada naik menjadi 33 miliar dan pengantar nota keuangan Bupati untuk perubahan APBD tahun anggaran 2022 33 miliar. Nah ini Ibu Dr. Farida itu dia punya belanja pegawai itu hanya 33 miliar, turun 10 miliar, padahal ada penambahan pegawai bisa turun 10 miliar. Apa orang sudah meninggal banyak? Nah, seperti begitu yang kita harus kasih masukan kepada pemerintah Kabupaten Alor supaya bersinergi. Besok-besok ada temuan dan masalah kita tidak berdampak hukum. Nah, seperti itu yang bermitra istilahnya. Kondisi seperti ini yang saya menyampaikan, lalu anggota DPR nama Doni Mus dia kasih pecah gelas dia mati anjing. Jadi setiap kali saya menyampaikan pendapat saya dan pertimbangan dengan masukan dengan untuk anggaran-anggaran ada yang kelebihan untuk berpihak pada rakyat dan rakyat punya prioritas yang mana, itu saya di dalam ruang sidang juga diintimidasi sampai dimaki anjing segala macam. Saya punya rekaman. Nah, itu yang terjadi selama ini, tapi saya tutupi kepada masyarakat ataupun kepada siapapun. Yang penting saya tetap mempertahankan, menjaga dari hak-haknya rakyat. Ini yang mungkin dari teman-teman tidak senang sehingga saya harus mereka diduga berkomplotan bersama untuk melengsarkan saya, ini Andreas Sarjana Hukum sebagai Ketua DPRD Kabupaten Alor. Memang sangat sakit saya sebagai seorang perempuan yang harus menjaga anggaran-anggaran yang berpihak pada rakyat dan selalu diintimidasi seperti video-video yang sudah viral dan lain-lain, dimaki, dihina sampai Pol PP juga mengusir. Ini ada apa sebenarnya ini? Makanya dari itu saya menyampaikan untuk KPK selalu hadir dan harus hadir di Kabupaten Alor, dan saya siap jadi saksi karena memang saya yang merasakan dan saya yang mengetahui dan saya yang bisa membuktikan tentang semuanya itu. Tetapi kalau memang saya salah, oke, saya siap untuk dilaporkan atau dipidanakan, saya terima karena saya punya buku-buku pendukung kuat. Hanya tahun anggaran 2023 1.072 miliar saya tidak diberikan data-data pendukung untuk saya melihat, mengkaji dan menghitung yang mana yang benar dan mana yang tidak benar. Itu tidak ada sebagai seorang ketua DPRD yang tidak diberikan oleh Sekwan kepada saya, dan saya juga tidak ikut sertakan di dalam pembahasan sampai pada tanda tangan pun saya tidak dilibatkan dengan alasan bahwa saya urus ini masalah yang dilaporkan kepada Badan Kehormatan. Lebih penting haknya rakyat
atau membuat suatu permasalahan yang tidak benar untuk menghukum saya ataupun menghentikan saya dari jabatan Ketua DPR, terindikasi ada persekongkolan bersama untuk APBD Murni tahun anggaran 2023. Jadi setelah itu tadi saya menyampaikan saya tidak menjawab poin 2 dan poin 3, tapi sekarang saya sudah menjawab poin 2 dan poin 3 supaya masyarakat bisa mengetahui. Tapi tadi saya hanya mengklarifikasi poin 1 saja kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Alor tentang kata PKI. Menurut Ketua, dia mengatakan PKI itu adalah partai komunis. Kenapa bisa omong di guru? Tapi menurut saya, yang saya sampaikan PKI itu adalah pikiran kacau, intimidasi, dan saya bukan boneka yang sering mereka maki, hina, fitnah. Karena saya berjuang untuk kepentingan rakyat Kabupaten Alor. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan kepada seluruh masyarakat supaya mengetahui tentang ke depan pemilihan pileg tahun 2024 pada tanggal 14 Februari, berarti 1 tahun ke depan. Hari ini 13 Februari, 14 Februari tahun depan, kita harus memilih yang duduk di DPRD Kabupaten Alor, orang-orang yang betul-betul profesional, punya hati untuk rakyat, bukan memilih orang-orang yang hanya duduk di DPR, mereka sesuatu masalah untuk saling sikut menyikut. Dan perlu diketahui juga, banyak komentar baik di YouTube maupun di mana-mana bahwa saya sebagai Ketua DPR selalu bermasalah dan selalu buat kesalahan dan lain-lain. Perlu diketahui sebagai Ketua DPR, sejak saya jadi Ketua DPR tahun 2019, Alor pada tahun 2020 mendapat WTP, wajar dengan pengecualian. Dan tahun 2021 mendapat WTP, wajar tanpa pengecualian. Dan 2022 mendapat WTP, wajar tanpa pengecualian. Karena apa? Karena kedisiplinan saya dalam tata kelola administrasi, yang mana kalau tidak benar saya sering menyampaikan untuk memperbaiki dan bisa melihat kembali prioritas-prioritas kepada yang disampaikan oleh masyarakat itu yang didahulukan. Sehingga sebelum saya Ketua DPR Alor tidak pernah dapat WDP ataupun WTP, tapi sejak saya jadi Ketua DPR baru Alor memperoleh. Itu satu kebanggaan. Tapi dari dasar itu seharusnya berterima kasih, bukan melecehkan saya ataupun memaki saya, menghina saya. Dan dengan sengaja direncanakan, dibuat untuk bagaimana seorang Ketua DPR harus berhenti dan sudah tidak puas lagi sekarang bagaimana dia harus jadi anggota juga diberhentikan. Sehingga saya mohon dukungan masyarakat Kabupaten Alor supaya mengetahui yang sejelas-jelasnya. Hari ini saya diperiksa lagi dengan laporan dari 10 orang ini supaya menjadi perhatian masyarakat, agar ketahui. Begitu pula partai-partai politik dari mereka perlu tahu supaya bisa menganalisa, menegur dan secara resmi, karena bukan bekerja untuk rakyat tapi membuat keonaran dengan saling sikut menyikut, saling melapor. Dan sekarang harga beras di Kabupaten Alor cukup tinggi. Seharusnya kita berpihak pada masyarakat, bagaimana kita harus turun lapangan untuk melihat toko-toko ataupun bulog dan lain-lain penyediaan beras yang sekarang sangat harga tinggi di Kabupaten Alor. Tapi ini membuat keonaran dengan membuat pernyataan pengaduan yang tidak benar untuk ribut dan kacau. Nanti di situ baru, oh ini dia yang tukang kacau, padahal mereka sendiri di dalam grup DPRD itu maki hina saya dengan segala macam video. Selama ini saya tidak pernah terbuka dan transparansi pada masyarakat, tapi hari ini saya harus bicara jelas karena mereka memanggil saya lagi sebagai anggota DPR yang diperiksa, padahal mereka membuat keonaran, maki, hina, kita pencuri uang rakyat, tapi mereka tidak mengambil langkah. Begitu pula saya ada pengaduan tentang mereka tanggal 17 November 2022, itu juga mereka tidak mengambil langkah atas pengaduan saya yang mereka mempergunakan peraturan DPR palsu untuk melengsarkan saya. Itu yang saya adukan. Mereka seharusnya
membuat berita acara, memanggil saya dan menunjukkan peraturan DPR nomor 3, peraturan DPR nomor 4, bagaimana peraturan yang ibu duga ini adalah benar, ibu sudah tanda tangan dan lain-lain. Ternyata mereka tidak bisa membuktikan sampai pengaduan saya tidak mereka tindak lanjuti. Ini memang sangat sakit dan sangat tidak benar dengan keadilan maupun kebenaran sebagai komitmen kita, sumpah kita, janji kita untuk memperjuangkan hak rakyat lebih penting daripada pribadi kita. Ini saja yang dapat saya jelaskan. Semoga masyarakat maupun semua yang mengetahui dengan kondisi-kondisi saya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Alor, kiranya dukungan Bapak, Mama, Kakak, adik, saudara semua, Tuhan yang dapat membalas dan Tuhan yang dapat melindungi dan memberkati kita semua. Amin. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Eni Anggrek berharap agar pemaparan yang disampaikannya ini dapat menjadi informasi yang mencerahkan bagi masyarakat Kabupaten Alor, khususnya yang mungkin selama ini bertanya-tanya tentang kondisi yang terjadi di DPRD Kabupaten Alor, yang sementara berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Sebab menurut Eni, rakyat Alor berhak mengetahui kondisi yang dipaparkannya agar tidak terus menjadi tanda tanya dalam menyikapi polemik di internal DPRD Kabupaten Alor, yang menurut Eni semata-mata diperjuangkannya agar anggaran yang digelontorkan bagi pembangunan di Kabupaten Alor benar-benar tersalurkan dan terserap sesuai peruntukannya. Usai menayangkan berita ini, redaksi segera melayangkan surat konfirmasi kepada kedua Wakil Ketua DPRD Kabupaten Alor dan Ketua Badan Kehormatan DPRD Alor, Martin Blegur SH, serta melayangkan konfirmasi kepada Doni Moy, Aser Lopada dan Abdul Ghani Jou, guna memberikan tanggapan atau hak jawab mereka atas paparan Ketua DPRD Kabupaten Alor, Eni Anggrek SH. Mari ikuti dan kawal pembangunan di Kabupaten Alor, yang diselenggarakan oleh Trias Politika dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat Alor sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, yakni pengawalan yang profesional, regulatif dan mengedukasi, yang diharapkan mampu mendorong terwujudnya amanat alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berkeadilan sosial, bagi seluruh masyarakat Kabupaten Alor. Kontributor RDTV melaporkan dari Kupang.